Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah wa sekalian di malam hari ini dengan izin Allah kita melanjutkan majelis setelah kitab eh, pekan kedua ya. Melanjutkan kajian ilmu hadis. Sesi pertama kitab Taisir ya ulumul hadis. Di kitab bagian keduanya yaitu tentang jarah ta'dil ya. Halaman 120 bukan 120, maaf salah ya. 119 kaidah kedua. Ya, jadi sebelumnya kaidah pertama ya. Sudah ada kita ini 119. Al-Qaidatus Tsaniyah. Kaidah yang kedua. Silakan. Bagus, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qaidatus Tsaniyah. Qawlu jarfil muhammad ila khabar rawi an ta'dil Tamadi. qala Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah fi nazhatin Nuzhatin Nazari. Fa'in khala Fa'in khala al-manzuruhu an ta'dili ubila al-jarhu fi mujam Fihi mujmalan. fihi mujmalan ghayra mubini Ghaira mubayyanis sababi. ghayra mubayyanis sababi idza sadara min arifin min arifin annatul muhtari bi annahu idza lam yakun fihi ta'dilun fa huwa fi fi hujji Hayizil. fi hayyizil majhuli wa i'malu qawlil majruhi Mujarrihi. mujarrihi awla min ihmalihi syarhul qaidati tatanawalu hadhil qaidatu mas'alatun Mas'alatan. Muhimmatan. muhimmatan jiddan wahia ikmalu jarahil mujmali firrawi ila lam ariduhu Ta'dilun. mu'tamidun Mu'tamadun sama kayak tadi. mu'tamadun Maksudu bita'dili al-mu'tamadi wa ta'dilu ta'dilu Man ya. man qabilal ulama Ulama kan fa'il dari qabila. man qabilal ulama ta'dilahu walam yaruduhu Walam, kata mulam fungsinya apa lam? walam Iya betul, yarudo ya jamaah. walam yaruduhu tasahulihi au iwairihi minan ashabi Ibnu Hibbanu Ibnu Hibana kan udah pilih ya, dari ibnunya mudah. Ibnu Hibbana mislan Masalan. masalan masyhurun bit tasahuli
walidan walida walida fa'aksarul ulama faaksaru fa'aksarul ulama'u la ulama ya mudhaf ilaih fa'aksarul ulama'i la yahtajuna bita'dilihi illa fi halatin ma'inatin muayyanatin muayyanatin sawfa ya'ti dzikruha fa'idza khalif khalafahu fa'idza khalifahu khalafahu fa'idza khalafahu jarhu mubhamin tanwin kan jarhun jarhun mubhamun Kuddima jarhu wa amal wa itu kan umila domah bihi itu wa umila bihi ya cukup dulu ya. Kaidah tusaniyah, kaidah kedua ya berkaitan dengan jarah ta'dil. Jadi memang bagus ya kitab ini mengumpulkan kaidah-kaidah yang dengan kaidah ini menjadi landasan ya orang dalam eh, melakukan penelahan ya terhadap jarah ta'dil. Jadi menjarah para perawi ya, artinya mengetahui kecacatan para perawi ya penilaian yang negatif terhadap perawi atau ta'dil penilaian yang baik terhadap perawi ya. Nah, jadi kaidah kedua, qabulul jarhil mubhami. Menerima jarah yang mubham, artinya yang tidak diperjelas. Ya, misalnya disebut doib, ya dengan berbagai macamnya ya. Itu cuma tidak dijelaskan alasan kedoibannya apa. Itu yang disebut jarah mubham. Idza wala rawi anit ta'dil mutamadi. Apabila rawi tersebut ya tidak ada ya ataupun kosong ya hola itu kosong tidak ada dari penilaian baik yang muktamad yang bisa dijadikan pegangan ya yang bisa dijadikan pegangan. Nah jadi eh, apa namanya ini kondisi yang berbeda dari kaidah yang pertama. Kalau kaidah pertama kan apa ya jarah apa namanya eh, al-jarhu muqaddamun ala ta'dil kan ya. Jarah didahulukan daripada takdil. Nah, jadi ketika ada yang mentakdil, nah jarahnya jarah seperti apa? Jarah yang dijelaskan sebabnya. Itu kaidah pertama. Kalau jarahnya tidak dijelaskan sebabnya, ya kan? Nah, itu bisa apa lebih didahulukan ya takdilnya gitu ya. Jadi harus jelas. Nah, kalau sekarang jarahnya tidak dijelaskan alasannya, alasan kedaipannya apa, tapi tidak ada yang mentakdil. Ya, tidak ada ulama yang memang dipegang penilaian mereka ya takdil terhadap apa takdil para perawi itu. Nah, kalau tidak ada yang mentakdil walaupun jarahnya tidak diperjelas, nah itu bisa diterima jarah itu. Ya kan bisa digunakan karena tidak ada pembanding gitu. Maka informasi ini bisa digunakan. Nah, ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ya rahimahullah taala dalam kitab Nuzhatin Nazar. Ya, kitab Nuzhatin Nazar ini syarah dari matan Nuhbatul Fikar. Ya, fi mustalah ahlil asar itu tipis ya. Itu di awal-awal kajian mustalah ini kita membacakan ya awal mulanya membahas itu dulu gitu ya. Cuman kan kita kemudian lebih apa namanya lebih banyak membaca atau mengkaji langsung dari kitab Taisir ini karena memang di sini berisi penjelasan-penjelasan yang cukup banyak ya, cukup lengkap. Jadi kalau Nuhbatul Fikar itu matannya jadi ringkas, poin-poinnya ya. Nah, lalu disarah oleh Ibnu Hajar sendiri dalam kitab Nuzhatun Nazar. Ya. Nah, ini sarah ini juga masih butuh sarah lagi gitu. Masih butuh penjelasan. Ya makanya kitab ini insya Allah
sudah lengkap ya karena ada contoh-contoh ya penjelasan kaidah gitu. Untuk pemula insya Allah itu lebih mudah ya. Nah, jadi Ibnu Hajar mengatakan dalam kitab Nusatin Nazar halaman 144, Faidah walal majruh wa anit ta'dil kubilal jaruh fihi mujmalan ghairu bayanis sababi. Nah, jika rawi yang dijarah, jadi majruh yang dijarah yang dinilai buruk, ya khola tidak ada takdil yang memberi penilaian baik. Jadi hanya ada penilaian buruk saja. Kubilal jaruh ya, maka penilaian buruk itu bisa diterima padanya mujmalan ghairum bayani sabab secara mujmal secara global jadi belum dirinci jadi alasan jarahnya apa ya tanpa dijelaskan sebabnya ya, tanpa ida saudara an arifin al muhtari. Nah apabila jarah itu berasal dari orang yang memang mengetahui arif orang yang berilmu yang di tadi istilahnya mutamad yang jadi bisa dijadikan pegangan penilaiannya itu ya alal mutari berdasarkan pendapat yang dipilih gitu ya lianau dalam yakun fi ta'dilun ya karena apabila tidak ada penilaian baik padanya fahuwa fi haizil majul maka dia ada dalam posisi tidak diketahui ya jadi ada dalam posisi ya atau ya posisi lah haiz itu ya ya atau dalam lingkaran ya jadi masih belum diketahui majhul ya kalau tidak ada ta'dil wa imalu qaulil mujarrih aula min ihmali ya dan menggunakan pendapat orang yang menilai buruk itu lebih diutamakan daripada mengabaikannya. Nah, jadi walaupun jarahnya tidak dijelaskan karena tidak ada pembanding tadi yang mentadil ya bisa diterima lebih utama untuk diambil penilaian tersebut gitu daripada diabaikan karena misalnya syarhul qaidah syarah dari kaidah ini tatanawul hadil qaidah itu masalatan muhimatan jiddan. Kaidah ini memuat masalah yang penting sekali. Wahia imalul jariyah itu menggunakan ya jarah ya yang mujmal tadi yang global firrawi pada rawi dalam yu'ari itu tahdir mu'tamadun. Apabila tidak ada yang menyalahinya, ya bertentangan dengannya penilaian baik yang bisa dipegang. Wa naqsunu bita'dil mutamad dan yang kita maksud dengan ta'dil mutamad itu, jadi kenapa disebut ta'dil mutamad? Penilaian baik dari yang bisa dipegang. Wa ta'dilu man. Ini mudah-mudahan pilih ya. Ta'dilu man qabilal ulama'u ta'dilahu. Yaitu penilaian baik ya dari orang ya tadi luman ini idofahnya itu idofah kepada failnya penilaian dari orang ya dari ulama yang oleh para ulama diterima penilaian baiknya ada kemana oh ya. Walam yaruduhu litasuluh dan tidak menolaknya maksudnya para ulama itu tidak menolak penilaian apa namanya baik itu karena tasahulnya karena bermudah-mudahannya karena tiada ulama yang tasahul memberikan penilaian baiknya itu terlalu bermudah-mudahan nah ini oleh para ulama ditolak ya awli ghairihi minal asbabi atau karena sebab lainnya nah misalnya Fabnu Hibban masalan ya eh, Ibnu Hibban misalnya masyhurun bitasawuf dia dikenal orang yang terlalu bermudah-mudahan, menggampangkan dalam memberi penilaian baik.
Ya, walida oleh karena itu faaksar ulama la yahtajuna. Kebanyakan ulama tidak berhujah ya dengan penilaian baiknya ila fi halatin muayyanatin kecuali dalam kondisi tertentu. Saufaya titikru akan datang penyebutannya faidah walafahu jarhun mubhamun. Ya, apabila bertentangan dengannya jarah yang mubham yang belum dijelaskan, kudimal jarhu maka didahulukan jarah wa umila bihi dan dia bisa diamalkan digunakan. Ya. Nah, jadi memang Ibnu Hibban ini beliau terlalu bermudah-mudahan menilai baik. Tasawuf ini dikenal ya. Itu makanya tidak terlalu digunakan ya, kecuali dalam kondisi tertentu saja. Karena menurut Ibnu Hibban apa alasannya itu karena setiap orang itu secara asalnya amanah gitu. Jadi makanya beliau menerima rawi-rawi yang majhul. Jadi kalau tidak ada yang menilai buruk ya terhadap perawi tersebut itu diterima karena secara asal orang itu amanah. Nah, ini terbalik justru dari kaidah yang digunakan ya oleh para ulama hadis. Makanya rawi majhul itu salah satu kedoifan. Jadi justru harus ada yang apa namanya mengenal dia ya menilai baik. Makanya majhul itu nggak diterima. Ya, kan belum diketahui. Gitu. Jadi sebaliknya justru secara asal ditolak dulu sampai bisa dibuktikan ya ada bukti bahwa ini dikenal nih siapa rawi ini gitu. Ya di situ ya. Jadi Ibnu Hibban ya itu tasawuf. Misal contoh Abdullah bin Ma'mar Auradahu Dzahabi fi Mizan I'tidal ya ini dikemukakan oleh Az-Zahabi dalam kitab Mizanul I'tidal ya ini salah satu kitab apa namanya Rijal ya yang memuat penilaian para rawi. Jilid 2 halaman 507 ya waqala dan beliau mengatakan lahu an Gundarin hobarun batilun ya ia memiliki dari Gundar ya yang diriwayatkan dari Gundar ada hadis yang batil ya hadis yang eh, apa namanya tidak benar. Qala al-Azdi Azdi berkata matrukul hadis ya dia matruk hadisnya ya ditinggalkan hadisnya. Nah ini kan perkataan Azdi ini matrukul hadis. Ya hadis yang ditinggalkan ini masih mubham, masih global. Kenapa gitu sebabnya ya? Qultu aku katakan qaulul Azdi fi jarhun mubham. Perkataan Azdi itu ya ada penilaian buruk yang belum jelas. Illa anna imalahu ma'al huluwi rawi anitadil ya ula. Ya hanya saja menggunakan ya pendapatnya itu ya bersamaan dengan tidak ada penilaian baik ya apa pada rawi tersebut ya itu lebih utama. Jadi bisa diterima karena tidak ada takdir ya dari yang lain. Ya, kita lanjut ke kaidah yang ketiga. Silakan ya, Pak, membaca. Pendapat Ya, itu Pak Imron yang ngefriend dulu ya. tidak salisah lalu silakan Pak, Made. Pak Imron Oh, Ustaz, anak Ustaz, Hmm. yang ngefriend dulu atau anak. tenangku Maka aturan. badai Ustaz yang ngefriend dulu ya. tidak salisah Ya, topik. Bismillah. Topik. Oh, mangga tuh Pak. Wali kali heula.
Ya. Ya mana tuh yang datang ke sana tuh sampai jauh. Buat yang maca. Qaidatus salisatu. Rudda Rodu. rudda jadi. Roddu tazkiyatu bidohiri. Tazkiyati belum ini. Oh, roddu tazkiyati bidohiri. Qala al-Hafidh Ibnu Hajjar fi Najhiyah. Tak siapa kayak tadi Nuzhati ini Nuzhati. disingkat berarti Nuzhati Ibnu kan Nuzhati Katsir saja. Nazar Mohon. disingkat makanya pakai alif lam Nuzhati. La yuqbalu min ahadin bi mujarradi dohiri fa'atlaqo tazkiyah. Enggak layuk balu Ah, itu baru. Layu man baru man ahod Mana asal? Mana koda? tegar kan? layuk balu man ahod kan fi'il madi Oh, punya terus. bukan dibaca min man bukan Oh, ini ya. kalau baru Ya, baca dibacanya nanti ahadi Kalau dibaca mah jadi min akhoda. isim, Jadi layuk balu man man ahod akhoda. Man makan aku. Sarful enggak bi tadi belum selesai bi mujarodi Oh, mana itu sih? Bi mujarodi dohir faat lako tazkiyati. tazkiyata maf'ul bi kan atlako kan Oh, sugan tadi ini atlako kan fi'il madi mohon. Pak Ina, iya. maf'ul bihnya tazkiyata Tazkiyata. Sahrul qaidati. Sabaqo wadakkana fisarhil qaidati udatis sabiqati. hmm. Makna ta'dili muktamidi. Muktamadi Muktamadan itu tadi kan udah sama wa hadhihi qaidatu tas tahtasu bi ta'dili lil muktamidi. gue iri karena sifat dari tadili Ini belas ini alladhi la yahtaju bihi ulama'u li annahu mabniyu ala tazkiyati bidohiri wa tazkiyatu bidohiri innama tahtasu bil adilati bil adalah bi adalati wahada wahdah wa pima wafiha wa piha ikbalul jani. nah, itu kan bukan idopah jadi ditanwinkan wa Jadi ikfalun karena ada huruf jar li janibi ikfalun li janibi dokti inda ruwiya rawi inna rawi inda rawi wa huwa ahmi ahammu ma yusbiru min hali ma yusbiru min hali rawi hatta yu'dalu hatta yu adalah hatta yu adalah au yujaroha atau yujroha bukan yujaroha atau yujaroha itu bisa yujaroha bisa wa miman yutlaqo miman yutliku dibaca kan kan enggak yutliku kayak munore atlaqo yutliku ya atlaqo itu atlaqo tazkiyati biddohi tazkiyata maupun bi oh ini mansuban be mungkin tazkiyata bidohiri imamun ibnu kibar. Kenapa dia baca imamu jantan marfu fa'il dari mana fi'ilnya inya imam itu kiri imamu nya Pak Ina kan ya mubtada muahor khobarnya miman jar majrur faqad qala fil muqaddimati kitab Sikoti wa man lam yu'lam oh ya wa man lam yu'lam jadinya apa dimanjulkan
bijar bijaruhi Jarhin dan intan bijarhin tidak ada alif lam, tidak ada idgham. bijarhin bahwa adun id lam yubayyi ida lam yubayyi Ida lam yubayyinu lam yubayyin didduhu tidak di dalam yubayin. Yubayin satu. Itu di dalam. Idam lam yubayan diduh. dalam yubayin didduhu di dalam yukalab lam yukalib bukan ida id lam tidak ada yukalib alifnya. kalifun nasi minan Yukalapu. yukalab Yukalab majum kan ada lam. Yukalab. Di dalam yukalab Cuman diwasalkan jadi yukalafin nasu. Di dalam yukalifin nasu minan nasi mu'arifatun ma'rifatu ma goba ma'rifata. Jadi ma'rifata ma goba anhum ma goba anhum wa inna ma kalapul kulipu dimanjulkan. Kulipul hukmu Ma dan makul kan naibul. Asalnya dia maf'ul bih kedua. Maf'ul bih pertama dijadikan naibul fa'il. Maf'ul bih kedua tetap maf'ul bih. Nah, bila dia jadi naibul fa'il Bidhahiri min asya'i ghairil magidi anhum. Ya, cukup dulu. Anhum. Kaidah yang ketiga. Radu tazkiyati bizahiri. Menolak ya radu itu. Tazkiyah penilaian baik dengan zahirnya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar fi Nuzha. Hafidz Ibnu Hajar mengatakan dalam kitab Nuzhatin Nazar ya, tadi yang syarah Nuhbatul Fikar, la yuqbalu man ahwadha bi mujarradi zahiri fa atlaqa tazkiyata. Tidak diterima orang ulama yang mengambil semata dengan zahirnya. Ya lalu dia menyebutkan secara mutlak penilaian baik. Ya, jadi tanpa tanpa diperjelas ya kondisinya ya. Syarhul qaidati, syarah qaidah sabaqa wa dzakarna telah terdahulu dan telah kita sebutkan Bisarhi qaidati sabiqati dalam penjelasan kaidah sebelumnya mana ta'dil ilmu tamadi, mana dari ta'dil penilaian baik yang bisa dipegang ya sebelumnya tadi. Wadil kaidah itu tahta subit ta'dili ghairi mutamadi. Ya, dan kaidah ini khusus ya dengan penilaian baik yang tidak mutamad, yang tidak bisa dipegang tadi. Alladzi la yatajubir ulama yang tidak dijadikan hujah oleh para ulama li'annahu mabni ala tazkiyati bizahiri, karena dia dibangun di atas penilaian baik secara zahirnya. Ya artinya tidak kuat, tidak bisa dipegang seperti yang dilakukan oleh Ibnu Hibban tadi. Iya. Jadi bermudah-mudahan tadi kan tasawuf. Jadi secara zahir jadi kan dia secara asal yang menurutnya manusia itu amanah gitu, jujur ya, sehingga yang maju aja diterima. Nah itu justru ditentang oleh banyak para ulama. Karena dalam masalah hadis ini harus ada pembuktian dulu. Ya kalau orang nggak dikenal ya nggak ditolak, makanya termasuk salah satu hadis yang doib. Karena ini yang diriwayatkan ini nggak sembarang, ini sabda Nabi gitu, nggak boleh sembarangan. Jadi ditambah kalau dalam pakum itu wajib.
Itu beda lagi itu mah. Ya, jadi ini maksudnya penilaiannya tidak kuat lah gitu ya, karena tidak justru kan majhul gitu, dia tidak ada yang mengenal, tidak ada pembuktian bahwa orang tersebut dikenal jujur, dikenal amanah. Wa tazkiyatu bi zahiri nama tahtasubil adalati wahda. Tapi ini dijelaskan ya, tazkiyah dengan zahirnya itu adalah khusus terhadap adalah saja wa fiha ikfarun li eh, dan di dalamnya ada pengabaian terhadap sisi dobet ya pada rawi, ya sisi apa namanya, penguasaannya ya dobet itu terhadap hadis, baik dengan hafalan ya atau dengan tulisan ya, dobtu sodrin dan dobtu kita, bahwa ahamu mayus baru min hal rawi, ya nah dialah yang lebih penting untuk diuji dari kondisi rawi ya, sampai ya apa namanya, dia itu diberikan penilaian baik atau diberikan penilaian buruk. Nah, jadi yang penilaian saja itu dalam hal keadalaan saja tadi. Ya, yang justru malah tidak diterima kan, tidak. Bukan pada sisi hafalannya ya, penguasaannya. Wa mimman yudliku tazkiyata bidhahiril Imam Ibnu Hibban tadi ya. Di antara yang menyebut secara mutlak dengan zahirnya itu Imam Ibnu Hibban faqad qala fi muqaddimati kitabihi. Beliau mengatakan dalam muqaddimah kitabnya, itu kitab Asikot ya, karya Ibnu Hibban. Dia mengatakan manlu iman lam yulam bijarhin fahuado. Nah ini beliau terlalu tasawulnya itu mengatakan begini. Siapa yang tidak diketahui dengan adanya jarah penilaian buruk, maka dia adil gitu. Yang berarti yang majhul tadi itu di dalam yubayan apabila tidak diperjelas yang menyalahinya. Ya, jadi maksudnya tidak ada yang menjarah. Ya. Di dalam karena di sini artinya talil ya, alasan. Karena manusia itu tidak dibebani ya dari manusia yang lain untuk mengetahui yang gaib dari mereka, hal yang tersembunyi. Nah, Wa inna ma kuliful hukma bizahir. Nah, ini yang tadi ya. Hanya saja mereka itu dibebani ya dengan menghukumi secara zahir minal asya ghair magibianhum. Ya, ini kan menjadi argumentasinya Ibnu Hibban. Ya, dari perkara-perkara yang tidak gaib ya, yang tidak tersembunyi dari mereka. Nah, aku katakan, kata penulis, wa min ajri zalika. Nah, ini dari argumentasi ini ya. Ya, faqad tawassa Ibnu Hibban fi tawsiki jama'ati minal majahid. Beliau jadi lebih leluasa, tawasa, ya lebih luas, meluaskan, memperlebar gitu ya, dalam menilai baik, menilai sikoh, tausik terhadap sekelompok perawi yang majhul majahil, yang tidak dikenal tadi itu. Fatawa qafal ulama anil ihtijaji, maka para ulama menangguhkan ya, artinya tidak menerima ya dari berhujah dengan penilaian Ibnu Hibban tersebut, penilaian sikoh dari Ibnu Hibban tersebut, illa fi halatin muayyanah, kecuali dalam kondisi tertentu. Waqad tawassa jama'atun minal mutahhirina fa'atlaqu tawsiqa fi man lam yu'rab bijarihin. Ya, dan telah memperluas ya, lebih leluasa, memperlebar sekelompok dari kalangan belakangan ya, lalu mereka memutlakan tausik penilaian. Nah, jadi maksudnya kelompok dari ulama belakang juga
mengikuti ya apa yang dilakukan Ibnu Hibban, ya mereka menyebutkan penilaian siko secara mutlak pada orang yang tidak dikenal dengan adanya jarah. Fiman lam yurab bijarin. Qala Zahabi, ya Imam Az-Zahabi rahimahullah berkata fil Mauqizah, dalam kitab Al-Mauqizah. Ini juga salah satu kitab mustalah hadis ya. Halaman 78, istahara inda tawaifi minal mutahirin itlaqu. Ya, itlaqu ini fa'il dari istahara. Itlaqu ismi sikoti ala man lam yujarrah. Ya, telah masyhur terkenal pada kelompok mutahirin ya, ulama ya kalangan belakangan ya memutlakan penyebutan sikoh ya terhadap orang yang tidak dijarah, orang yang tidak dinilai buruk. Martifa'il jahalati anhu, bersamaan dengan terangkatnya ya apa namanya tidak diketahuinya darinya wahada yusama masturon. Dan ini dinamakan dengan mastur wa mahalu sidku ya, dan posisinya itu jujur ya, benar. Wa yuqalu fihi syai, dan dikatakan juga padanya syekh. Ya, jadi nah ini ya, jadi ada yang mengikuti ya Ibnu Hibban. Jadi bermudah-mudahan juga dalam menilai perawi ya dengan siko yang tidak diketahui kondisinya ya. Ya, terkadang disebut juga syekh gitu. Jadi penilaian syekh itu bisa jadi ini. Nah, tetapi kata penulis wal mutamad adalah wal yang justru dijadikan pegangan itu pendapat pertama tadi, sesuai dengan mayoritas ulama. Ya, sesuai dengan kaidah ini yang ketiga, jadi menolak ya, menolak tazkiyah bizahir tadi itu. Ini sebenarnya masih ini ya, apa namanya, saling bersambung kaidah ini antara satu dengan yang lainnya itu nyambung gitu. Kaidah-kaidahnya itu. Jadi kaidah pertama diperjelas dengan yang kedua, diperjelas lagi ketiga, diperjelas lagi dengan yang keempat. Ya, ini yang keempat ya, satu lagi lah ya. Irtifaul jahalati la yusbitun adalah ya, terangkatnya jahalah ya, tidak diketahuinya kemajuhulannya ya, tidak menetapkan adanya adalah keamanahan seorang rawi. Qala Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Muhammad bin Yahya Az-Zuhli ya berkata, idza rawa anil muhaddisi rajulan irtafa anhu ismul jahalati. Ya, apabila meriwayatkan dari seorang muhadis rajulan ada dua orang. Kalau satu orang tuh masih belum dikenal gitu ya. Ya, oleh dua orang maka hilanglah, terangkatlah nama ya, maksudnya penyematan kejahalahan tadi itu. Ya, ketidak diketahuinya. Kalau Khatib fil Kifayah, Khatib Al-Baghdadi ya dalam kitab Al-Kifayah, qultu ila annahu la yusbitu lahu hukmal adalati biriwayati imanu. Ya hanya saja dia tidak menetapkan hukum adalah dengan meriwayatkan keduanya darinya. Jadi dengan adanya dua orang yang meriwayatkan, oh berarti udah dikenal nih gitu kan, karena ada dua orang yang meriwayatkan dari rawi tersebut, tetapi belum tentu ya, belum otomatis adalah. Syarul qaidah, syarah qaidah, hadil qaidah mutasun birtifai jahalatil ain. Kaidah ini khusus dengan apa namanya, terangkatnya
tidak diketahuinya dari segi ain, dari segi orangnya. Oh berarti orangnya memang dikenal nih, cuman kan belum dikenal kondisinya, sifatnya. Karena jahal itu kan ada jahal ain, ada jahalatul hal. Ya orang dari segi orangnya memang, tapi apa sifat dia belum belum dijelaskan. Bagaimana? Hanya orangnya aja gitu, karena ada yang meriwayatkan. Jadi ini berkaitan dengan jahala dari sisi orangnya aja ya, beriwayat rawiyah ini dengan diriwayatkan oleh dua orang yang muhadis dari yang dari yang apa meriwayatkan hadis ya biturukin mahfudatin lima dengan jalur yang terjaga ya kepada keduanya. Baina ba'dal mustaqirin bil ilmi yadunnuna annal muhadisa idza rawa anhu rawiyan, karena sebagian orang yang apa namanya eh, sibuk ya mustaqirin atau yang punya perhatian ya minat ya terhadap ilmu ini menyangka bahwa seorang perawi ya apabila diriwayatkan oleh dua perawi ahaduma min thoriqin mahfud, salah satunya dari jalur yang terjaga ya wal ahor min turuqin ghairi mahfud, dan yang lainnya dari jalur yang tidak terjaga ya maksudnya terjaga dari bertentangan dengan yang lebih kuat. Mahfud lawannya syad ya. Ayat sanad ilahi doib ya itu sanad kepadanya doib ya kun bidzalika qadru ya. Maka ia menjadi dengan hal itu telah meriwayatkan darinya dua orang rawi fatartafi bidzalika jahalatul ain. Maka terangkatlah dengan hal itu ya tidak diketahuinya secara orangnya. Wa hadza khata'un syai'un, ini adalah kesalahan yang tersebar, bal huwa ala hadan nahwi lam yarwi anhu illa wahid. Ya, tetapi dia dengan cara semacam ini berarti tidak diriwayatkan kecuali satu orang saja. Nah, apa namanya? Dua orang rawi yang meriwayatkan itu harus dengan jalur yang memang mahfud tadi. Artinya bisa diterima, bukan dengan jalur yang doib. Dua-duanya. Nah, tapi kalau misalnya salah satunya dengan jalur yang tidak diterima, ya dia tetap tidak hilang jahala lainnya karena hakikatnya dia diriwayatkan oleh satu orang perawi. Gitu ya. Nah, misalnya oleh karena itu lam tatap tidak terangkat jahal ini. Waqad tartafiu jahalatul aini wal hali idza rawa anhu wahidun faqat. Nah, terkadang menjadi hilang, terangkat ya jahalah ain orang dan hal kondisinya sifatnya idza rawa anhu wahidun faqat apabila diriwayatkan oleh satu rawi saja. Ya, tapi yang bagaimana dalika bi an yu'dilahu atau yu'addilahu, yaitu kalau dia menilai ya ada penilaian baik terhadapnya yuk dilahu man yuk tabaru bihi minal yang diterima ya yang dianggap dengan penilaian tersebut dari para ahli ilmu. Jadi bisa aja dia diriwayatkan oleh satu orang rawi tapi tidak maju, kenapa ya? Karena ada yang menilai baik dari para ulama yang menilai. Ya, au yudkar minalihi atau disebutkan dari kondisinya maya dulu ala anau qad urifa ainu walu, yang menunjukkan kepada ya bahwa dia telah dikenal baik orangnya ataupun sifatnya. Ya, jadi harus ada penilaian terhadap orang itu. Jangan cuma diriwayatkan aja. Kalau cuma diriwayatkan nggak ada penilaian terhadap perawi tersebut ya dia tetap maju. Ya kalau oleh satu orang tadi perawi satu orang dia majhul ain. Kalau majhul ain ya otomatis majhul hal juga gitu. Nah, tapi kalau diriwayatkan oleh dua orang, ya dua orang
maka maju lainnya terangkat, tapi maju halanya tetap. Ya, baik sampai situ dulu untuk ilmu hadis ya. Jeda dulu.